HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang setia, meyakini Pancasila. Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang setia, mematuhi Pancasila. Pemirsa HiTV Napi Orti mogi-mogi stata becik dalam lindungan Yang Widi. Ini tahun ke-9 Wartam. Kami mengusung tema Nawaksara 9 gaya penulisan Hindu milenial, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, dan tuntas. Mari kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Selalu riang dan gembira, anak-anak yang setia, meyakini Pancasila. Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang setia, meyakini Pancasila. Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang merdeka di wilayah Nusantara. La 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 la, la la la, la la la, la la bangun pagi berdoa, mau makan berdoa, jalan sekolah berdoa, mau belajar pun berdoa. Om Swastiastu. Apa kabar semua? Semoga selalu rahayu dalam lindungan Hyang Widi. Hari ini Sabtu tanggal 6 Mei, kelas kedua bersama dua orang seniman, Bapak Suradiasa dan Bapak Jaya Putra akan menggambar tentang Tintia. Nah, gambar tentang Tintia tentu sudah sangat lumrah untuk kita semua. Kita sudah sangat sering melihat lukisan-lukisan Tintia di berbagai alat-alat upakara kita, dan gambar-gambar Tintia ini juga hampir diterapkan atau ada di setiap bangunan Padmasana, juga ada di Pelangkiran dan juga Penjor. Tapi bagaimana sih cara menggambar Tintia? Yuk kita ikuti bersama Bapak Suradiasa dan Bapak Jaya Putra hanya di workshop Kelas Plus Wartam. Ingat selalu berdoa sebelum berlaksana, mohon tuntunan Tuhan agar selamat semua. Bangun pagi berdoa, mau makan berdoa, jalan
itu sangat bagus ya, dan itu sangat membuat kita bisa belajar menggambar, apa itu artinya Cynthia, terus bagaimana menggambar dengan yang baik, itu aja. Acara ini sangat bagus untuk memotivasi anak biar lebih kreatif dalam mencintai budaya Bali dan agama Hindu. Sehingga kedepannya perlu diadakan acara seperti ini yang lebih berkelanjutan. Itu aja. Terima kasih. Dengan kegiatan ini sangat baik sekali karena bisa membantu mencerdaskan anak-anak supaya lebih mengenal dengan karakter-karakter Hindu. Sobat Hindu Dharma, menyambut Mahawakya Nawaksara Wartam, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Panitia 9 tahun Wartam mengundang generasi muda untuk join berbagai event dan lomba serangkaian 9 tahun Wartam. Esai, coloring, Dharma Wacana, kuis Hindu Dharma, workshop jurnalistik, pameran seni rupa, dan Wartam Goes to School. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berbagai event dan lombanya. Mari kunjungi pameran karya rupa Hindugrafi Nawaksara, serangkaian HUT Wartam ke-9 di Kampus Warin Gedong 3 Denpasar. Membuka mata menuntun jiwa. Jika Anda mahasiswa, kirim karya Anda dengan kriteria orisinil 800 sampai 1000 kata, substantif dan solotif. Jika Anda milenial, muda, dan berpikir cerdas, maka kirimkanlah video Dharma Wacana Anda, kaidah sinematografi, durasi 3 sampai 5 menit, selaras tatwa, susila acara Hindu Dharma. Jika Anda memiliki hobi tulis-menulis, dan jika Anda muda milenial, join workshop jurnalistik 9 tahun Wartam Nawaksara yang akan berlangsung di Kampus Warin Denpasar. Bagi adik-adik Swindu diundang berpartisipasi untuk join lomba coloring. Untuk lomba coloring disediakan buku Smart Coloring Hinduni untuk diwarnai dan diikutkan ke dalam lomba coloring warna. Membuka mata, menangkap makna, menjadikan Wartam istimewa. Memaknai Hari Jembatan Pencerahan, sejumlah aktivitas positif lintas generasi digelar, termasuk pameran koleksi buku klasik dan seni rupa Hindugrafi di Wartam Art Space, Gedong 3 Denpasar. Bentuk-bentuk rupa, wujud arupa, dan simbolik bukanlah hal baru bagi ranah berkesenian.
proses osmosis panjang berlandaskan genius loci telah memperkaya kasanah pembendaharaan konten-konten simbolik terutama di Bali. Esensi keutamaan ajaran Hinduisme dalam setiap hembusan nafas praksis kehinduan pun menjadi biasa-biasa saja seolah tanpa makna, bahkan celakanya berkembang tesis just decoration dalam keseharian. Tidak demikian halnya dengan 9 seniman lintas generasi dalam menangkap fenomena dan numena tersebut. Mereka tergerak untuk berkolaborasi dengan berpartisipasi dalam pameran seni rupa yang bertema Nawaksara Hindugrafi mulai tanggal 25 April sampai 30 Juni. Mereka mencoba mengilustrasikan berbagai kegelisahan dan gejolak antitesis dengan mengurai deskripsi visualnya melalui media kanvas, kertas, foto, dan multimedia sehingga pesannya menjadi mudah dipahami. Memperkuat Hinduisme sebagai landasan konsepsi berkarya, pameran seni rupa ini digandengkan dengan pameran buku-buku klasik koleksi para penulis lintas generasi. Literatur klasik yang banyak memberi gambaran komprehensif tentang kehinduan secara holistik dari dasar tatwa, mantra, yantra, sampai perspektif praktik ritualnya. Seniman memang insan istimewa. Tema Nawaksara Hindugrafi mampu diurai abstraksi simbolisnya menjadi objek visualisasi yang penuh arti, berpadu serasi dalam goresan estetis penuh warna dan makna. Ada yang terinspirasi rerajahan klasik penuh mistik, ada yang terpesona goresan antik wayang klasik, ada yang tergelitik oleh pentas seni berinti tradisi, bahkan ada yang terpikat fakta empiris penuh sensasi miris masa kini. Semisal lihatlah karya Agus Budiatnyana, seorang penulis Indra Purana menyuguhkan karya berjudul Samudra Mantana, mengisahkan tentang proses pemutaran Gunung Mandara oleh para dewa dan asura. Selanjutnya, Ketut Suwidiarto menampilkan karya Wajah Soekarno, Presiden RI dengan judul Trisar. Berikutnya, Agung Wijaya, seorang konten kreator dan videografer, memamerkan karya fotonya dengan judul Tuhan, Manusia, dan Alam. Next, Gede Budayana, karya Bagawan dari Mars, wujud imajinasinya tentang anomali dalam realitas. Sementara itu, Gede Jaya Putra peraih juara 1 kompetisi seni instalasi Bali, Balinisasi. Wayan Beratayasa menunjukkan kecintaannya pada lukisan bernuansa kamasan dengan judul Semararate. Dan di sebelahnya Gede Anadi dengan judul Tulak Raksa, Putu Gede Suyoga dengan judul Koneksi. Kadek Sumadiasa menampilkan karya dengan judul Kiwa Tengen, Hanoman Duta, karya Dudi Arya Putra. Agung Kusumayuda tampil dengan karya 3 warna. Ditutup dengan Made Arista yang memamerkan karya Suara Hati dan Semesta sebagai refleksi bagi kita untuk melantunkan aksara pada semesta. Sedang bersama salah satu peserta pameran Pak Mimin Akustari. Pak, bisa diceritakan sedikit saja tentang bagaimana nih bisa menghasilkan karya seperti ini, Pak? Aksara itu saya hubungkan ke aksara 9 ya, aksara di Dewata Mahanu. Dewata Mahanu itu sebagai dewata pencipta alam. Saya anggap itu sebagai penguasa alam semesta. Nah, di sini dari yang pertama itu saya beri judul Suara Semesta. Nah, Suara Semesta oleh pengingsir-pengingsir kita dulu itu ditangkap dengan berbagai bentuk, rupa, dan makna. Nah, di sini saya menampilkan aksara nga, ning, nung, neng, nong. Inilah yang biasanya dijadikan dikonstruk menjadi gending dalam tabuk-tabuk yang ada di Bali. Kedua, setelah aksara alam semesta itu, suara alam semesta itu ditangkap oleh kita. Nah, kita sebagai umat manusia diharapkan bagaimana kita bisa mengembangkan
suara yang ada dalam diri kita, yakni suara hati. Karena suara hati itulah suara yang paling jujur. Hanya di sini yang paling atas itu ada arca dalam wujud kontemplasi, meditasi. Nah, di sanalah saya mengajar dalam refleksi ini bagaimana kita untuk menemukan suara hati yang murni, yang ikhlas, yang tulus itu dengan dasar kontemplasi dan meditasi. Nah, Pak Gus Budi Adiana, Bapak kan mengirimkan 2 karya Bapak, ada yang berwarna, ada yang hitam putih. Kenapa bisa berbeda, Pak? Yang berwarna ini judulnya Manah, yaitu pikiran. Sebagaimana pikiran kita itu ada berbagai macam peristiwa, berbagai macam warna, yang kemudian ada yang menggerus indera. Pikiran itu adalah tali kekang dari indera kita. Kemudian kecerdasan itu sendiri adalah kusirnya atau saiznya. Di sini terlihat beberapa guratan yang melambangkan terombang-ambingnya pikiran. Nah, ini adalah cerita tentang Adiparwa juga, Pak ya. Oke. Di sini ada naga basuki, ada naga taboga, terus di sini ada siapa, Pak? Yang di atas itu ada Batara Indra. Lalu ini siapa, Pak? Yang ini para raksasa, ada di kepala naga. Para dewa itu ada di ekor naga. Nah, tujuannya adalah untuk mencari tirta amerta atau tirta kehidupan. Jadi para dewa dan raksasa itu bekerja sama untuk menyuling samudra. Cara untuk menyulingnya adalah mempergunakan tongkat pengocok, yaitu samudra Mantala ini diaduk dengan gunung Mandara. Begitu diaduk, yang keluar itu justru racun. Jadi tidak amerta yang keluar. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa usaha kita tidak akan mungkin berjalan dengan mulus pada awalnya. Pasti ada rintangan, pasti ada halangan, dan pasti harus kita menelan pil pahit sebelum kita mencari yang namanya tirta kehidupan. Wah, luar biasa konsep dari karya Pak Gus Budi di luar besar. Terus Pak, kesan-pesannya mengikuti pameran Nawaksara ini gimana? Ada 3 ya. Yang pertama, saya sangat takjub dengan karya-karya para seniman yang kemudian hadir di Nawarupa ini karena memberikan nuansa yang berbeda bagi seni perupa, seni rupa ya. Tipe pelukisnya kan berbeda. Kemudian menghadirkan ide-ide yang tertuang di dalam lukisan juga berbeda. Jadi saya banyak belajar ternyata untuk menuangkan ide itu tidak melulu dalam satu jalan saja, tetapi ada multi jalan. Saya TV, saya Diah Parisya bersama beliau salah satu peserta pameran Nawaksara sedang tahun Batak. Nah Pak, singkat saja nih Pak, bagaimana berkesenian Bapak sehingga menghasilkan karya seperti ini Pak? Saya masih dasar sekali sih sebenarnya ya, masih mengandalkan imajinasi gitu. Saya senang sesuatu yang imajinatif ya. Secara judul saya kasih judulnya tuh Begawan dari Mars gitu ya. Jadi saya berpikir gini sih, mungkin imajinasi liar saya aja ya. Fenomena gitu, saya anggap itu fenomena di mana orang tuh obsesinya tuh macam-macam gitu. Ya misalnya satu contoh saya ambil sampelnya antara agama sama sains gitu. Ya. Jadi di agama orang juga berpikir bagaimana sih bentuk Tuhan, bagaimana doa, pencapaian spiritual seperti apa. Di sains juga seperti itu, UFO gitu ya, alien pergi ke Mars, ya hidup di sana. Saya lihat itu juga sama gitu. Itu terus dilakukan seperti ritual agama. Di sains juga sama, penelitian terus dilakukan. Tapi sampai saat ini kan hasil-hasil itu belum ada. Gitu. Tapi tetap orang-orang ini meyakini gitu. Menampilkan lomba, diskusi, pameran, dan bansos. Salah satunya pameran buku klasik Hindu di Wartam Art Space Museum Hindu. Ada 9 tokoh Hindu yang meminjamkan buku koleksinya dipamerkan di sela-sela pameran seni rupa Nawaksara. Dan salah satu buku bagus yang dipamerkan berjudul Uddhava Gita, terbitan New Delhi, India 1903, koleksi Pak Sukantana.
Seperti apa isi Udawa Gita dan apa bedanya dengan Bhagavad Gita? Mari kita tanya Pak Suwantana yang kebetulan hadir di Kelana Pustaka. Kebetulan Pak. Sehat. Cik Pak ya. Nah, salah satu koleksi Bapak bisa nggak diceritakan sedikit apa sih bedanya Udawa Gita ini dengan Bhagavad Gita? Antara Bhagavad Gita dengan Udawa Gita ini sama-sama ajaran Sri Krishna. Nah, Krishna ketika dengan Arjuna itu di medan Kurukshetra itulah hasilnya Bhagavad Gita. Nah, sementara Udawa juga adalah muridnya Krishna tetapi dengan konteks yang berbeda. Jadi Krishna sebelum kematiannya ini adalah pesan terakhir kepada muridnya yang bernama Udawa dan tercatat di sini. Jadi sama-sama berupa dialog ya Pak ya antara Sri Krishna dengan muridnya. Kalau ini dengan Arjuna, ini dengan Udawa gitu ya. Nah, sekilas intisari dari buku ini Bapak bisa nggak menceritakan kepada pemirsa agar lebih tahu dan paham salah satu koleksi buku klasik? Ya, momentum yang diajarkan oleh Krishna itulah self surrender, penyerahan diri secara total. Ketika di medan Kurukshetra dengan Bhagavad Gita ini, Arjuna menghadapi dilema yang luar biasa ya di tengah medan perang. Dan Krishna juga mengajarkan tentang total surrender. Apapun hasilnya itu bukan menjadi domain kita. Nah, di dalam Udawa Gita juga bicara tentang self surrender dengan background yang berbeda. Seperti apa background? Kalau di Bhagavad Gita backgroundnya adalah perang. Lebih kepada survival. Nah, sementara di Udawa Gita lebih kepada drama kehidupan. Nah, bagaimana kita keseharian kita bisa self surrender, total surrender kepada beliau, berserah. Karena kan susah biasanya. Nah, ini bicara tentang survival, ini bicara tentang culture, lebih mengarah ke culture. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa surrender. Sementara di sini bagaimana meskipun dalam konteks perang kita tetap surrender. Keren sekali Bapak ya. Jadi dimensinya berbeda Pak ya dalam perang Baratayuda, di sini dalam keseharian tradisi riwayat pada saat itu. Nah, pesan yang ingin disampaikan dari Udawa Gita ini apa sih Pak? Iya, ini relevan sampai sekarang bahkan kepada generasi milenial. Kan saat ini kan generasi milenial cepat bosan gitu ya, kemudian semua serba apa yang saya peroleh pragmatis sekali. Nah, jadi ini bisa membalikkan itu. Jadi bagaimana kehidupan secara alami itu mestinya kita adalah self surrender, total surrender. Jadi ini tetap relevan sepanjang zaman. Untuk mencapai kebahagiaan bukan pekerjaannya yang diubah, tetapi bagaimana pola pikir kita yang berubah secara total, dan Udawa Gita ini menyajikan itu. Wow, menarik sekali ya Pak Suwantana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah program Kelana Pustaka kita bersama Pak Suwantana. Untuk lebih lengkap dan jelasnya pemirsa bisa datang di pameran Nawaksara yang berlangsung sejak pembukaan 25 April hingga 30 Juni 2023 di Wartam Art Space Gedung 3 Denpasar. Saya Mia Gandewa dan Bapak Suwantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Kakimu ku bersimpuh, nyanyikan nada japa mantra jiwa. Di kakimu ku bersila, menyusun tangga kalimat doa. Kakimu ku bersimpuh, dirikan pura puja puji watma. Di kakimu ku bersujud, mohon. Demikian tadi pemirsa program-program sosialisasi Nawaksara 9 tahun Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Farisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa, salam damai Channel 3. Di kakimu ku bersujud, melukis rudra sanada. Di
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.